kalau pakai baju cewek itu kayak lucu banget, shape-nya ada. Oh gitu. Gue boleh tahu nggak? Pacar lu berarti cowok atau cewek? Cewek. Jadi papaku itu kayak itu role modelku banget. Banyak orang yang underestimate papaku gitu, kayak cowok kerja di salon. Banyak yang ngatain gitu kan. Cuma aku hidup dari situ. Iya. Hai, apa kabar semua? Aduh, jumpa lagi di Apotik nih, Aditya Podcast bareng Jelantik. Gue Aditya Herpavi. Dan saya Jelantik Herlanti, and welcome to our Bedtime Story. Ngomong-ngomong tadi kamu bilang, tuh? Hai, how are you? Apa kabar? Ini lagu dulu banget. Gue jadi ketawa Nyanyi tadi. siapa ya? Sudahlah. Gue jadi ketawa pas tadi gitu. By the way, episode hari ini spesial banget. Kenapa? Karena semua itu tak terduga. Jadi ceritanya kemarin tuh aku lagi scroll TikTok. Oke. Nah, buat teman-teman di sana makanya bikin VT yang bagus-bagus. Siapa tau Kita undang ke Apotik. iya gitu. Nah, terus ada salah satu VT Yes. tentang seorang laki-laki namanya Jerry. Nah, dia nih came up with the ID tentang perbedaannya dia. Wow, perbedaannya apa, Mami? Nah, pengen tahu kan? Pasti teman-teman Apotik di rumah juga pengen tahu. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita hari ini, Jerry. Hai, Jerry. Jerry, apa kabar? Jerry, sudah deketan dong, ngobrolnya dong. Oh iya. Biar akrab. Nah, kita kenalan dulu nih. Jerry nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Jerry. Jerry. Jerian, nama panjangnya Jerian. Oh gitu. Iya. Nah, umur? Aku umur 25. Sekarang kegiatannya apa? Aku kerja, terus Masih kuliah kah? Masih. Oh, Aku masih. kuliah juga, terus sambil ngambil side job, jadi kadang jadi talent, terus kayak Keren. kadang aku photoshoot juga kayak di brand-brand gitu. Oh, tuh. Cuma emang masih belum banyak. Iya, nggak apa-apa. Cuma Nggak apa-apa lagi dong. menjuruk ke arah sana. Tapi lo suka kan? Lo menjalani suka. sesuatu yang lo suka. Sih. Aku lagi Itu yang ngejalanin. penting. Betul. No, I told you. Bener kan berarti mata gue? Iya kan? Kemarin kan gue ngomong kan sama lo. Jadi emang somehow tuh gue kayak bisa ngelihat, nih kayaknya dia bakal bisa gitu Cenayang loh. lo ya, semacam itu ya, Tik. Cenayang dan penyayang. Jadi ceritanya gini. VT yang aku tonton di TikTok, VT-nya Jerry itu judul VT-nya apa ya, Jar? Kok aku lupa. Pokoknya tentang kamu pokoknya di dalam VT itu menceritakan tentang apa bilangnya pengakuan diri ya, Jar Bener, ya. lebih ke pengakuan diri sebagai kayak Laki-laki yang laki-laki tapi feminim. disclaimer dulu, dalam setiap episode kita tidak pernah judgement mana yang benar mana yang salah ya. Yes, Jadi benar. di sini kita nggak bilang yang benar A atau yang salah B Oh, atau sebaliknya enggak. Nggak ada klarifikasi juga. Tapi tema hari ini adalah perbedaan ya. Betul Bagaimana semua manusia di bumi ini, semua manusia di dunia ini menurut kita pasti punya sisi unik dan perbedaan. Bener banget. Kalau bahasa kerennya gini deh, dare to be different. Different itu dia. Nah, Bener. Jerry di VT-nya Jerry itu, ngomong-ngomong itu VT keberapanya Jerry yang di TikTok itu? Boleh di-spill dulu Kak Itu udah. nama akun TikToknya Kak apa Kak? Nama akun TikToknya underscore 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 4 kali, terus JD. JD. Jadi JD itu kayak nama panggilan di rumah Oke. dari papa. Jadi kayak nama kecil gitu sih. Jadi aku nama aku kan Jerian. Tapi di rumah dipanggilnya JD. Jadi akhir-akhir ini banyak orang yang manggil aku JD. Oh JD. gitu. Ceritain dong tentang VT kamu yang bikin aku tertarik pengen ngajak ngobrol kamu hari ini. Sebenarnya kayak Apa gimana ya, idenya Kak? tuh? Nggak ada ide sih, kayak ngalir aja gitu loh. Jadi aku tuh selama ini tuh pengen orang-orang itu tahu kayak kalau menjadi cowok feminim itu sebenarnya nggak salah, nggak ada yang salah di situ. Tapi kan namanya juga kita hidup di Indonesia ya, kayak kayak ngondek dikit dikatain, jadi kayak susah gitu deh pokoknya untuk Dianggap berbeda gitu maksud lo ya. nge-embrace my personality itu kayak susah selama ini. Kayak aku juga baru apa ya, bisa dibilang baru come out itu setahun ke belakang setelah aku putus sama pacar aku yang sekarang. Tadinya kan aku pacaran 3 tahun, terus
putus selama 1,5 tahun. Itu dalam 1,5 tahun itu kayak kehidupanku kayak benar-benar berubah. Berubah yang dalam artian bukan in a bad way ya. Yeah. Kayak menurutku itu in a good way karena aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa orang ngatur-ngatur aku kayak cowok harus pakai baju yang kayak gini, pakai jeans, pakai baju-baju yang basic gitu. Aku kurang. Oh gitu. Gue boleh tahu nggak pacar lu berarti cowok atau cewek? Cewek. Tuh. Makanya Keren. ini yang gue tertarik banget. Yes. Tadi Jerry tuh bilang, cowok tuh ngomong, kita jangan ngomong ngondek deh Jerry. Iya. Kita ngomong lembut. Oke. Cowok ngomong lembut dikit dibilang ngondek gitu ya. Itu yang betul. Jerry tuh Benar-benar. ngerasa di dalam VT-nya Jerry, aku masih ingat dia bilang, gue tuh nggak suka dikotak-kotakin. Betul Yes, nggak? yes, Ya. yes. Nah, sekarang yang Atik mau tahu, kalau nggak salah di dalam VT itu juga Jerry ngomong, gue nih gede di Surabaya. Oke. Jadi Jerry pindah ke Jakarta tuh kapan? Waktu umur berapa? Aku pindah di Jakarta waktu 2017. Which is 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, betul. SMA. Hmm, Betul? Abis lulus SMA, Lulus SMA terus kamu pindah. kerja beberapa bulan Oh, berarti dulu. SMA masih di Surabaya. SMA. Jadi aku dari kecil sampai SMA itu di Surabaya. Terus aku kerja beberapa bulan di situ. Terus kan papaku meninggal Oke. Di tahun? di tahun 2015. Oke. Terus aku kerja, habis kerja aku memutuskan untuk kerja dulu. Kerja dan setelah kerjaanku udah mulai settle, aku kuliah di Jakarta. Jerry maaf banget. Jerry, mama masih ada? Mama masih ada. Oke, siblings ada berapa? Ada, aku 5 bersaudara dari aku kamu anak kedua Dari dari 5 lima bersaudara. Oke, laki perempuan atasnya Jerry? Atasnya ada cowok, abang. Abang, bawahnya adik-adik Yang 3? kedua aku, terus ketiga cewek, keempat cowok, kelima cewek. Oke. Maaf banget kalau kita boleh pengen tahu ya. Kapan Jerry ngerasa I think I'm different? Sebenarnya dari kecil sih, Kak. Dari umur Oke. berapa tuh? Dari bisa dibilang kayak bahkan dari aku TK atau SD gitu. Oh my God, dari kecil banget Benar. ya? Apa tuh? Lo bisa describe nggak? Lo bisa Apa? describe nggak? Apa yang yang lo Jerry rasain? rasain gitu? Jadi Gue kan- pengen tahu deh. Dulu kan mamaku kan ini kan kerja kayak di luar kota, kayak dia kerja di Kalimantan, dia kerjanya di Bali. Jadi nggak jarang Jadi di rumah. aku nggak sama mama waktu Oke. kecil itu. Aku lebih banyak sama papa. Oke. Papa itu di rumah, dia punya salon. Oh, oke. Terus aku ngerasa papaku itu adalah role modelku gitu. Siap. Kayak karena Oh, Nggak it's apa-apa. okay It's okay. sayang. It's okay. sayang. You can came out. ini nggak pencitraan ya, tapi Enggak, aku enggak. beneran. Iya, iyalah, iya. Everybody have their own role model. Iya. Gimana? Jadi papaku itu kayak itu role modelku banget. Banyak orang yang underestimate papaku gitu, kayak cowok kerja di salon. Banyak yang ngatain gitu kan. Cuma aku hidup dari situ. Iya. Iya. Aku gede di situ, bapakku bisa sekolahin aku Iya. dari penghasilannya itu. Jadi dia itu menurutku bisa jadi sosok papa maupun mama buat aku. Iya. Karena pada saat itu bukan berarti aku kehilangan sosok seorang mama, enggak. Karena mamaku waktu itu juga banting tulang buat aku, buat Adik-adik kamu. sekolahku, buat adik-adikku gitu. Jadi aku mau berusaha dewasa aja di situ. Terus aku tuh kayak gimana ya? Ngerasa berbeda itu ketika aku kan suka ngeliatin papaku gitu kan, kayak kalau nge-handle customer kayak Iya. gimana. Terus sometimes aku mikirnya kayak, ih bajunya lucu ya, kayak yang dipakai-pakai cewek-cewek itu. Kayak kalau yang dipakai cowok kan kayak bukan berarti jelek, enggak. Tapi menurutku kalau baju cowok itu kayak yang Basic banget. basic gitu. Jadi itu yang kamu rasain. Terus kalau pakai baju cewek itu kayak lucu banget, shape-shape-nya ada. Terus lebih banyak variasinya, detailsnya bagus. Kayak aku mikirnya kayak ih lucu banget deh gitu. Dari kamu kecil tuh kamu. Aku dari kecil udah kayak gitu kan. Papaku itu selain salon, dia juga
suka bikin baju. Oke. Dia juga desain gitu, desain baju. Dan papa membuktikan bahwa dia membesarkan anak-anaknya sampai sekarang dengan baik. Dengan Ya, baik. betul. Iya. Itu Itu yang terpenting. Terus kalau aku boleh tahu, adik Jerry atau kakak ada nggak yang seperti Jerry merasakan frekuensi yang sama sama kamu? Atau cuma kamu kakak? aja? Oh, kakak Oke, juga. kakak. kakak juga. Oh. Cuma kakakku itu lebih wow gitu. Oh, lebih ini ya, lebih menunjukkan Lebih gitu. menunjukkan. Oh, oke. Entah itu udah lama sih dia menunjukkan kayak gitu. Kalau aku kan baru sadar itu, maksudnya kayak baru come out itu setahun kemarin. Baru berani untuk come out. Gimana tuh kecilnya pada saat TK, SD, SMP? Oh iya. Gimana tuh? Teman-teman main lu kecil Nah. gimana? Ya gitu sih, aku dari kecil emang jarang main sama mereka. Oke. Cuma Banyakan teman laki atau perempuan atau gimana Jar waktu kecil? sebenarnya aku kalau temenan itu nggak ada memandang kayak cewek atau cowok gitu. Aku pun juga pengen temenan sama cowok. Ya. Cuma kadang-kadang mereka itu kayak apa ya? Kayak Underestimate lu kali ya? nggak underestimate gue kayak yang Udah diajar deh lu aneh lu gitu. gini. iya mereka takut gue apa-apain masa kayak yang padahal gue juga nggak segampang Iya, itu. iya, iya, Maksudnya iya, kayak ya gitu deh. Dari kecil itu aku sukanya di rumah. Terus sekalinya aku main sama mereka itu kayak mereka pada ngejauhin karena mereka kan kadang yang cowok-cowok kan main bola gitu-gitu dan gue tuh kayak nggak paham Dan banget. emang nggak suka ya? Iya kurang tertarik sih, Oke. kurang tertarik bukan nggak suka. Jadi waktu kecil mainnya apa? Aku lebih suka nonton. Biasanya aku nonton. nonton High School Musical. Oh gitu. Kayak gitu sih. Terus aku mainnya bukan yang Barbie gitu, bahkan aku nggak main Barbie. Ya itu sih anak kecil pada umumnya aja masih main mobil-mobilan kok aku. Iya. Tuh. Cuman kamu suka fashion kayaknya ya? Iya aku emang suka fashion di situ. Long story short, seiring berjalannya waktu itu Jerry naksir sama perempuan itu umur berapa? Pertama kali kan Jerry tadi cerita, aku tuh sempet putus sama pacarku lalu balik. Oh lagi. naksir sama perempuan. Pertama kali Masih Jerry inget nggak naksir- lo? Masih dong. Suka-sukaan Itu kapan? gitu lah, biasanya anak Iya. kecil kan, Itu remaja. kapan? SD. SD tuh udah suka-sukaan sama Iya, perempuan. SD udah suka-sukaan. Tipikal selera perempuan lo kayak gimana? Gue pengen tipe tahu. cewek kamu Ayo. tuh gimana? Karena aku kan belum ketemu nih sama pacarmu. Kita next kita Iya, ngobrol-ngobrol. oh iya ya. Aku suka cewek itu yang kulitnya coklat, Oke. cenderung ke hitam, Ya. yang tanning gitu sih. Iya, iya. Terus rambutnya keriting. Oh. itu standar kecantikanku sih kayak. Oh, Iya. gitu. Cantik banget. Kalau ini personality orang. ada yang ini nggak? Ada yang lo harus gue nggak suka cewek yang feminim, gue maunya cewek itu yang sporty misalnya atau yang apa gitu. Enggak. Enggak ada kalau kayak gitu. Cuma sekarang sih dapatnya yang sporty emang. Oke. Kalau ngomong sekarang berarti sebelum-sebelumnya ada lagi nih ya. Iya, terus Wow. sebelumnya kayak kadang kita kayak sok cantikan bareng gitu loh. Oh gitu. Iya. Oh, menarik banget. sih. Dan itu bertahan lama pacaran. Enggak, kalau yang itu enggak bertahan lama. Oh. Yang pas SMP sih itu. SMP itu kan SD suka-sukaan. Iya. SMP udah mulai berani menyatakan lah Berani gitu ya. menyatakan. Terus itu nggak lama, 3 bulan atau berapa gitu aku diputusnya di gereja. Gila tuh orang. Oh iya. Ya, tapi kan Ya, itu nggak sudah berlalu. Terus, nah yang Atik juga penasaran adalah Jerry bisa ngomong bahwa gue laki-laki tapi feminin. Oke. Sebenarnya Kadang. dari scale 0 ke 10 menurut Jerry 0 ke 10. skala itu berapa? Sisi feminimnya maksudnya Iya. di dalam dirimu. Di dalam diri Aku kamu. sih ngerasnya 5. 50-50. 50-50. Oke. Kayak aku pun juga masih punya sisi maskulin kayak dalam diriku tuh masih ada. Bahkan kalau anak zaman sekarang kan nyebutnya pronouns. Apa itu coba? Pronouns kayak Tuh, gue kagak ngerti. Gue kagak ngerti. Maaf ya, aku sambil belajar ya. Aku sambil belajar ya. aku masih he or him gitu. Siap. Gitu. Jadi skalanya 5/5. Berarti masih setengah-setengah ya? Maksudnya nggak yang terlalu tinggi di feminin ya menurut Enggak aku ada. ya? Kayak menurutku sih masih imbang. Gue boleh nggak punya pertanyaan yang mungkin ini sorry ya teman-teman apotik ya kalau ini agak
agak menurut kalian ekstrim, menurut gue nggak ekstrim karena ini purely pertanyaan dari lubuk hati gue yang paling dalam. Karena Jerry dari tadi cerita, gue ngobrol, gue sama sekali nggak ngelihat dia menunjukkan feminim atau sisi feminimnya Jerry yang berlebihan menurut gue. Dari cara bicaranya, dari topik pembicaraan semua, dia ini laki-laki lah. Gue cuma mau tanya, kamu kan udah beberapa kali deket, punya teman deket wanita. Pacaran. Pernah nggak punya teman deket laki-laki? Pernah. Dulu waktu terakhir banget deket sama temen cowok itu kayak yang deket yang deket banget, Iya. itu pas SMA. Oke. Kayak dari kelas 1 sampai dari kelas 10 sampai berapa ya? 10, 11, 12. Ya, sampai kelas 12 aku tuh deket banget sama mereka. Kayak itu kurang lebih 8 orang. Oh, berarti geng ya ini ya? Oke. Itu isinya cowok, ceweknya 1. Ya salah satunya aku yang cowok itu. Jadi aku deket banget sama mereka, kayak udah kayak saudara sih, bahkan sampai sekarang. Jadi kayak sahabatan aja gitu ya. Dan mereka nggak pernah nge-underestimate aku, kayak aku masih bahkan tidur bareng sama mereka, kayak yang nginep, terus bahkan mereka mandi bareng, kayak yang ya kegiatan-kegiatan yang cowok lakukan. Kayak Pernah naksir nggak? enggak. Oke, berarti dari fase sekolahnya kamu itu, disitulah kamu ngerasa paling nyaman ya? Bener. Iya, kan Ya? betul. Itu paling nyaman. Si SMA itu ya, fase itu yang kamu ngerasa paling nyaman. Sorry, aku mungkin sedikit mengorek luka lama kamu. Waktu papa meninggal, ada apa nggak? Karena kan kamu bilang papa tuh orang yang Ada yang hilang, ada di diri kamu. sangat berpengaruh. Buat kamu tuh papa tuh role Atau model papa kamu. mungkin ada pesan apa sama Iya. kamu? Kamu waktu papa meninggal tuh ada titik balik yang membuat kamu, karena papa meninggal gue mau begini. Oh enggak Enggak. gitu. Enggak. Atau lo ngerasain apa? Fase apa pada saat papa meninggal? Karena kan yang tadi kamu bilang dia tuh role model kamu banget gitu. Aku sih kayak banyak hal gitu sih yang belum, maksudnya kayak penyesalanku dulu itu banyak banget kalau di papa. Bahkan kayak dulu kan aku udah mulai punya handphone gitu, terus tapi aku nggak punya satu pun foto sama papaku waktu aku gede. Jadi menurutku itu kayak itu penyesalanku sih. Terus aku juga belum sempet bilang ke papaku, kan aku kan kayak orangnya cuek gitu kan, kayak yang dulu itu jual mahal sih kalau bisa dibilang. Aku nggak pernah bilang kalau aku tuh sayang banget sama papaku, padahal setiap hari aku ketemu gitu. Iya, kadang-kadang kalau sama papa suka gitu ya. Memang bukan berarti kayak gitu ada jaraknya, enggak, cuma love language kita itu emang kayak gitu. Kita nggak tahu bagaimana nyampeinnya ya. Iya, kita nggak Ya, tahu gimana betul, nyampeinnya. Betul, ngerti kok. Nah, dengan perbedaan yang Jerry alamin dari kecil, pernah nggak ditegur sama mama atau apa sama papa atau mungkin sama om tante, Jer, laki-laki tuh harusnya nggak kayak gini. Pernah nggak ada yang gituin kamu? Kalau sama papa atau mama nggak pernah sih. Puji Tuhannya kayak mama sama papaku tuh orang yang benar-benar menurutku suportif. Mau anaknya kayak gimana pun, asal kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat, gitu. Tapi kalau kan semua manusia kan beda kan pikir-pikirannya. Betul. Kayak kita juga nggak bisa meluruskan orang-orang yang emang dari awalnya udah nggak bisa diluruskan. Ya. Jadi kayak aku kayak untuk nerima-nerima ejekan-ejekan kayak gitu tuh sebenarnya udah kebal banget. Siap. Jadi kayak ya udah, itu bahkan omku, tanteku kayak dulu aku sempet dipanggil bencong lah gitu-gitu, karena gimana ya, cara jalanku itu kayak kayak anak kecil gimana sih, Iya. kayak nggak bisa, apalagi aku dulu jarang olahraga kan, kayak yang lemes gitu, lemah lembut gitu deh pokoknya, kayak gitu. Body language-nya lah Iya, gitu ya. body language itu lebih mencerminkan ke sisi feminimku waktu kecil. Jadi kayak mereka ngata-ngatain gitu, ya sempat sakit hati sih. Cuma lama-lama juga ngapain terus-terusan sakit hati, ya udah biarin aja. Tapi hubungan Jerry sama kakak, adik-adikmu so far aman ya? Aman. Deket Mama ya? juga Mama baik-baik. masih di luar kota Masih enggak, sekarang udah stay di Surabaya. Oh gitu. Ya alhamdulillah. Terus yang aku juga pengen tahu, dari tadi Jerry ngomongin soal bahwa kamu adalah sosok laki-laki yang mungkin memiliki kadar feminin yang tinggi. Di mata Jerry, menurut Jerry, laki-laki sejati itu kayak apa?
Maksudnya laki-laki sejati ini yang klasifikasi 100% cowok gitu. Ya pokoknya di mata Jerry ini nih baru laki-laki. Itu gimana menurut kamu? Menurutku kayak nggak ada sih bilang yang laki-laki itu harus kayak maskulin banget 100%. Menurutku itu kayak bullshit. Menurutku kita bicara soal manusia aja sih. Aku lebih ke kalau laki-laki itu lebih harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakuin. Dan menurutku aku juga udah melakukan poin-poin itu. Kayak ketika aku bertindak A, konsekuensinya kayak gitu. Ketika aku bertindak B, konsekuensinya seperti apa. Menurutku manusia itu harusnya seperti itu. Sudah di kamu. Laki-laki itu harusnya gitu ya. Jadi konsekuen, tidak pernah lari dari kesalahan atau tanggung jawab. Betul. Dan itu udah kamu jalanin. Itu udah aku jalanin. Benar, itu laki itu. Bokap gue almarhum bokap juga selalu ngomong gue kayak ngomongnya begitu. Iya, makanya pas tadi kamu ngomong gitu, ya berarti emang cara pikir dan cara pandang kamu tuh ya memang Laki. menurut gue sih laki Iya. ya. That's why gue tuh tertarik banget ngobrol sama lo. Gara-gara gue ngeliat Viti lo tuh ya itu, karena menurut gue nih anak nih genuine gitu. Menurut gue lo tuh ya udah, kamu kalaupun kamu came out dengan ide itu tuh bukan dibikin-bikin, ya memang ini adanya kamu. Kalau menurut Jerry, laki-laki nih mungkin termasuk gue gitu ya, itu memiliki sisi feminim seperti dirimu nggak? Ya. Menurutku sih Semua semua laki-laki laki-laki itu pasti ada. Oke. Entah itu kayak 0% dari 100 gitu. Menurutku pasti ada. Kayak nggak mungkin kan orang 100% maskulin. Betul. Kayak pasti ada sisi dia kayak yang pengen dimanja-manja, pengen disayang-sayang, kayak Oke, kendorin baut gue dikit. Aku mau dimanja-manja. Oke, paham. Oke, iya, benar. Cuman ada orang yang pokoknya bersikukuh nggak, sisi feminim itu nggak boleh kelihatan, nggak boleh ini ya, mau Ada. laki-laki gitu kali ya. Kamu gitu ya. Ada yang ya mungkin kalau profesinya dia sebagai desainer atau apa yang memang berkecimpung dengan dunianya Kebanyakan perempuan, ya. mungkin sedikit banyak lebih kelihatan, lebih keluar gitu. Meskipun even tuh mereka memang sebenarnya laki-laki gitu, laki-laki Stylist sejati. yang potong rambut aku juga mereka mempunyai istri, mempunyai anak. Maksudnya ya mereka bisa tuh begitu dengan hidup normal, ada anak, ada istri. dan aku juga kayak masih menghargain orang-orang yang belum come out gitu loh. Kayak karena aku aja butuh waktu 25 tahun untuk bisa seperti ini. Dan orang-orang di luar sana itu masih banyak banget yang belum nemuin dirinya atau bahkan belum berani gitu sih. Kayak seperti apa yang aku lakukan barusan. Jadi aku di situ masih kayak ya udah, emang waktu sih yang bakalan ngerubah. Triggernya apa kalau buat dirimu sendiri? Yang waktu Ketika itu- kamu jadi berani itu triggernya yang apa? kamu cerita putus itu gimana? Apa yang kamu rasain? Sebenarnya pas dari pacaran itu, dari tahun pertama pacaran itu kayak gimana ya? Aku juga masih bajunya kayak masih yang basic gitu, pakai kemeja, pakai jeans gitu-gitu. Ya kayak cowok-cowok pada umumnya gitu lah. Enggak lo banget tuh ya? Itu bukan gue banget. Oke, Terus setelah putus mulai berani sih, mulai pakai tank top. Kayak itu kayak barang-barang cewek kan. Terus mulai pakai kutek. Terus kayak aduh enak banget nih, kayak nggak ada yang ngatur gitu. Lo nyaman dengan itu Iya, ya? benar. Terus bekas pacar lo pada saat lo ngeliat pada saat lo kayak gitu, dia ada kayak kok kamu begini sih sekarang atau apa gitu? Kayak bodo amat, udah kayak Oke. yang udah aduh udah deh, bye. Terus udah Ya gitu. udah, abis gitu setelah putus itu udah mulai berani nyoba banyak hal kan. Iya. Dan itu kebawa sampai sekarang. Tapi bisa dibilang gagal move on kan waktu 1,5 tahun itu. Jadi aku bisa ngelakuin banyak hal, tapi aku nggak punya nih sosok Someone maksudnya to kayak lean on. Ya. sosok itu cewek aku yang sekarang itu Iya. hilang kan sosoknya kan. Kayak akhirnya ya udah coba-coba balikan, gagal terus 1,5 tahun itu gagal terus, dicoba gagal beberapa kali, coba dan gagal terus. Akhirnya udah sama-sama mentok nih, udah capek balikan. Oh, dianya juga mungkin ngerasain hal yang sama, Iya, dia juga nyaman. mungkin dia sama udah kamu. ngerasain kayak ya udah cuma aku doang yang bisa ngerti dia.
Iya, ujung-ujungnya. Oh, wow. Jadi sekarang pacaran lagi. Pacaran lagi. Lucunya. Dengan kayak, dan dia serunya sekarang dia bisa menerima aku kayak gini. Dengan penampilan kamu sekarang. Tadinya enggak kan, tadinya kayak dia kaget gitu. Oh. Jadi tapi aku mau mulai membiasakan diri gitu loh. Dan dia juga harus, maksudku kayak mau sampai kapan kayak aku mau menyembunyikan aku yang sebenarnya gitu. Jadi pernah suatu hari aku ngedate nih sama dia. Terus aku coba pakai rok. Itu roknya lucu banget. Gemes banget nih. Gemes. Itu roknya lucu banget. Rok apa nih? Pensil, rok mini, rok balon? Enggak, rok Apa sebawah ballgown? lutut. Rok sebawah mini, lutut. rok Midi. mini. Midi. Terus abis keluar itu dia tuh seharian bete. Kayak yang di busway dia gini. Terus lucu deh pokoknya, kayak ngambek gitu lah. Terus akhirnya pas udah nganterin ke kosan, kan gue tanya kenapa bete gitu. Ya nggak apa-apa, gue masih belum terbiasa dengan lu pakai rok gitu. Cuma ya udah, itu takes time dia ngomong kayak gitu. Terus itu kayak ngambeknya lama, kayak kebawa besokannya gitu-gitu. Terus kan aku cari kayak keraguannya dia itu apa sih kalau aku pakai rok gitu. Dia nggak mau jawab. Dia kan kalau ngambek kan kayak tipe orang yang diem dulu, nggak mau dirusuhin. Diam 1 tahun gitu ya. Oh, lama banget. Dan aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus Apa bintangnya? dia Capri. Terus? Capri emang. Capri emang Kamu apa? Aku ininya? Libra. Oh, Libra. Libra. Pelin plan dong, Terus di situ aku tanya ke dia, keraguannya apa kalau aku pakai rok gitu? Apa aku nggak usah pakai lagi? Enggak apa-apa. Oh, kamu pakai sempet aja. ngomong gitu? Aku sempat ngomong kayak gitu. Kayak ngomong kayak gitu juga kayak untuk nge-trigger aja sih. Kayak Padahal sih Nggak lo sendiri. bilang apa juga gue mau pakai lagi gitu ya. iya, tetap mau dipakai maupun kayak gimana pun. Cuma aku mau membiasakan aja. Terus aku tanya keraguannya dia itu apa? Kamu takut aku nggak bisa ngelindungin kamu kalau ada yang macem-macem gitu. Bagus deh kata-katanya. Terus aku bilang, ya aku tetap bisa jadi sosok Cowok. laki-laki itu Laki-laki. ketika dibutuhkan. Maksudnya kayak kalau ada orang macem-macem sama lu juga nggak mungkin gue diem aja. Kayak ada yang kurang ajar. Ya masa kalau gue diem aja? Nggak mungkin dong. Kayak ya nggak masuk akal sih menurut gue. Iya. Jadi meskipun gue pakai rok, pakai tank top, pakai apapun, ketika ada orang macam-macam sama lu, gue bakalan ada buat lu gitu. Iya, cowok lah gitu. Ini kamu benar-benar membuka lembaran baru dalam aku kan udah punya anak. Anakku iya. umur 20 tahun dan 13 tahun laki-laki. Dengan ngobrol sama kamu, aku jadi kayak punya iya ya, ada satu lembar halaman buku lagi yang aku pelajarin gitu, kayak oh ada ya anak yang seperti ini, bahwasanya ini cuma outer look aja, penampilan. Tapi hati kamu ketika kamu pacaran, kamu bisa ngomong sama pacar kamu, gue emang pakai rok. Tapi once ada laki-laki gangguin lo, gue akan hajar dia. Kasarannya tuh kan begitu gitu loh. Ini kan ini sesuatu yang nggak biasa sih menurut aku. Iya, benar-benar. Karena literally biasanya teman-teman gue pun sebenarnya banyak ya, bervariasi, maksudnya yang transgender juga ada, yang ini juga ada. Pokoknya luas lah, pergaulan kita skopnya sangat luas karena profesi gue juga kali. Dan mostly yang gue pernah ngobrol, yang gue kenal gitu, kalau mereka girly ya memang, which is mereka girl, inside dia girl, cuman packagingnya aja cowok. Tapi kalau kamu nih dari tadi Jerry, Adit ngomong sama Jelantik, aku yang ngobrol sama cowok gitu. Cuman mungkin kamu suka berfantasi, berpakaian seperti wanita, body language kamu juga begitu, karena mungkin dari kecil kamu mendapatkan referensi itu yang cukup kaya gitu. Benar. Nah, ngomong-ngomong masalah berpakaian, yang aku belum pernah lihat juga, mungkin nanti kapan lo bisa kasih lihat foto-fotonya ya ke kita ya, ke teman-teman Apotik ya. Boleh ya minta-minta fotonya ya ketika kamu lagi apa ya bahasanya, dandan lah apa bukan dandan ya, emang lagi berpakaian. Enggak, sebenarnya dia emang dia hari-hari dia begitu aja. Oke, itu apa? Describe deh, misalnya rock, rock ya kan, many kinds of rock ya, maksudnya bawahan. Atasan, tank top, crop tee atau apa gitu juga. Aku juga pakai. Senangnya apa, Jar? Lo kalau Yang bisa ngeliat, style-nya. ini kita ngomong baju cewek ya. Kalau baju cowok kan lo udah Ya tau udah. lah. Kalau baju cewek lo senangnya tuh yang Style kayak gimana? Style kayak gimana? Jadi roknya begini, atasnya gini gitu. Itu gimana? Kalau style sih aku lebih
ini sih universal sih. Aku nggak mau kayak kalau orang kan bilangnya kayak oh ini stylenya kayak gini, casual ini kayak gini. Kalau aku tuh make apa yang aku suka. Jadi kalau di baju cewek itu aku suka pakainya rok panjang, terus rok yang di bawah lutut. Kalau rok mini tuh aku kurang suka. Terus aku suka pakai tank top. Tank top yang kayak gini. Terus suka pakai crop top. Crop top ya. Banyak sih. Semenjak Wig enggak. Ya kali kan gue nanya kamu tahu. lo nanti mau show. Kali ya kan. Semenjak pacar kamu ACC nih, ya udah deh aku nerima. Rebutan baju nggak? Asli rebutan baju. Iya benar. iya? Kadang Gue juga mikirnya gitu, rebut karena udah bahkan ACC tadi kan. aja pagi tuh masih rebutan baju. Tuh. Kayak gitu. jadi kan ini kan celana di endorse. Oke. Terus dia dapat empat style gitu deh. 4 Terus warna atau ya ini, 4 style. Terus ada satu celana itu pendek, itu lucu banget kayak segini. Celana gemes. Celana gemes iya. Terus bajunya lengan panjang, terus crop top. Itu lucu banget kan. Aku mau pakai itu. Terus dia mau jangan diapa-apain. Mau gue pakai ke Bandung. Oke. Jadi kan dia hari ini ke Bandung, jadi kayak oh ya udah oke. Kadang kayak ayolah pakai dulu bentar. Seru boleh banget dia. ya. Nah, Jar, dengan segala macam apa yang udah Jerry alamin dari kecil sampai sekarang ini, dan alhamdulillah sekarang ya kamu struggling deh sampai saat ini. Jerry ada yang mau disampaikan nggak untuk orang-orang yang mungkin seperti yang Jerry bilang, gue respect loh sama orang-orang yang belum came out atau apa. Jerry ada nggak yang mau disampaikan ke orang-orang itu? Sebelum itu, satu pertanyaan dari Adit ya, boleh ya? Kamu udah menemukan diri kamu sekarang. Ini comfort zone kamu sekarang. Dan kamu alhamdulillah sudah menemukan pasangan yang menerima kamu. Ya, puji Tuhan lah buat lo ya. Gitu kan. Nah, apakah kamu akan terus seperti ini, Jerry yang saat ini? Atau mungkin suatu hari kamu akan menikah sama pasangan kamu akan memiliki anak. Pernah nggak kepikiran kayaknya kita mesti punya perjanjian nanti kalau udah ada anak gue harus acting atau harus gimana atau tetap aku mau akan menunjukkan diri kamu yang sekarang ini. Gimana? Kalau aku sih lebih nyaman di sekarang ya. Jadi kayak untuk ngomongin kayak yang anak-anak nanti kita acting gitu tuh kayak nggak mau hidup fake. Jadi kayak ya udah biarin anak itu gede dengan pendidikan yang udah kita kasih, dengan edukasi yang udah kita kasih. Gimana pun kita kan nggak bisa ngehandle 100% anak itu harus kayak gimana. Betul sekali. Jadi dia punya pilihan. Pasti. Dia mau gimana, ya udah itu urusannya dia. Cuma aku mau ngajarin apa yang udah papa sama mamaku sampein ke aku, kayak apapun yang kamu lakukan itu kamu harus bertanggungjawabin. Ya, konsekuensinya harus kamu pikirin. Iya, bagus ya. Gitu. Bagus banget. Oke, lanjut Jer. Tadi say something. Ini segmen dari Apotik yang setiap narasumber, setiap bintang tamu kita kasih kesempatan. Lo mau ngobrol sama kekasih lo mau ngomongin apapun. Atau mau nyampein sama orang tua lo, mungkin sama mama atau sama papa yang beloved father, atau sama sahabat lo atau siapapun, atau sama buat diri lo sendiri Jer. In the future, karena ini kan kita kan jejak digital nih. Ada terus. Silakan, Jerry mau ngomong apa kepada siapa? Pertama mau ngomong kepada keluarga sih. Buat papa sama mamaku kayak terima kasih udah nggak pernah nuntut apa-apa. Maaf Kak. Nggak apa-apa sayang. Kayak makasih udah biarin jadi hidup segede ini dengan jalannya jadi sendiri. Kayak jadi bersyukur banget punya papa dan mama seperti kalian gitu. Terus untuk orang-orang di luar sana, terutama netizen ya. Iya, Kayak bahkan kemarin pun masih ada yang komen GWS. Gue tuh nggak sakit, kayak ngapain dibilang GWS gitu. Apapun yang gue lakuin itu jujur dalam diri gue, kayak gerak-gerik gue, apapun cara ngomong gue tuh ya kayak gini, cara jalan gue. Udah kayak daripada kalian head comment mending diem
kalau nggak di skip aja gitu. Iya. Anything else? Buat kekasih. Buat Kitin, Siapa namanya? namanya Christine. Christine. Nia Christine, tapi panggilannya Kitin. Kitin. Buat Kitin kayak apa ya? Udah kayak aku padamu. Aku padamu. Satu lagi dong buat orang-orang yang mungkin merasa seperti kamu tapi tidak berani. Belum berani. Hmm, Describe. Kalau untuk Came orang-orang out yang is belum it? berani Came out. melakukan apa yang udah aku lakukan sekarang, itu nggak apa-apa banget. Dan nggak perlu terburu-buru dan nggak usah memaksakan diri untuk come out, menurutku sih. Karena aku aja butuh waktu 25 tahun untuk bisa sampai seperti ini. Jadi, dan setiap perjalanan orang itu beda-beda. Kayak kan ada kan orang yang lulus kuliah di umur 21, aku aja sampai sekarang 25 belum lulus. Kayak setiap perjalanan orang kan beda-beda. Jadi nikmatin aja. Kalau udah kalian ready untuk come out ke publik, nggak usah ke publik deh, ke temen deket dulu. Itu ya udah lakuin. Pokoknya intinya lebih jujur aja sih dengan apapun yang kalian lakukan gitu. Dari ngobrol-ngobrolnya Jerry hari ini, sekali lagi kalau aku boleh tarik kesimpulan kenapa aku naksir sama Jerry, dalam artian aku kepengen banget ngobrol sama Jerry sampai kita undang ke sini karena aku melihat dia genuine, dia jujur. Orang zaman sekarang banyak malah orang jujur tuh nggak disenengin, itu yang aku rasain. Orang harus fake themselves untuk dapat validasi dari orang lain. Itu aku rasain banget. Bahkan mungkin Mami ya, ini gue tambahin sedikit ya. Malah mungkin beberapa platform atau aplikasi yang biasa kita gunakan daily itu isinya adalah orang-orang yang faking themselves Itu menurut gue. maksud aku. Contoh pencitraan. Iya, maksudnya gitu. Tapi Jerry di sini ngasih lihat bahwa gue begini, ya, packagingnya begini, tapi dalam gue begini. Dan dia berani jujur, kita harus hargain kejujurannya dia. Sangat. Lagi-lagi, benar salah bukan punya kita. Benar Ya nggak? Bu Guru itu mah. Bener salah bukan punya kita, tapi aku sangat menghargai kejujuran dan keberanian Jerry untuk kasih statement bahwa gue kayak gini gitu ya. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita hari ini bisa jadi referensi ya. Harus dong. Buat Pasti orang, banyak. ya buat orang-orang, ini bukan masalah orang-orang yang kayak Jerry aja, enggak, bahwa lo harus sadar setiap orang tuh punya keunikan masing-masing. Yes, Kita punya betul. unik masing-masing. Punya kadar madness masing-masing, Exactly. kegilaan ya kan. Jadi Punya keunikan. fantasi juga Iya, yang beda-beda. cuman ada yang orang berani ngomong, ada orang yang enggak. Jadi Ada yang explore, dipendam. ada yang nggak mau Exactly. explore. Nah, di sini Jerry udah paparin semuanya. Yes. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman apotik di luar sana. Jerry atau JD once again thank you Terima banget. kasih banyak ya. Salam Thank you. buat your love siapa? Kitin. Nah, Salam jadi buat kapan kita mama dan ngobrol-ngobrol? adik Salam kakak buat juga. mama, kakak adik Ya, juga. terima Sukses kasih buat banyak. karir kamu. Thank you for coming. Terima Apotik kasih banyak kita. ya sayang Iya. ya. Mudah-mudahan kamu sukses ya. Oke, Amin. thank you for coming Jerry. Terima kasih udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Turn on juga notification dan follow semua akun social media kita. Tuh, kita ngobrol-ngobrol ya di live TikToknya Itu juga. apotik.id. Bikin TikTok yang bagus jadi bisa gua ajak duduk bareng sama kita Oh. di sini ya kayak jadi sekarang. Please do. Yo, oke, see you and good night.